Kalau kita lihat dalam perkembangan mengenai tentang perhabiban yang ada di Nusantara, sebenarnya ini sudah tuntas, karena satupun tidak ada yang bisa membantah, kan begitu. Tinggal mau i'tiraf saja, pengakuan lebih dalam, kesadaran yang lebih dalam bahwa memang kami bukan dzurriyyah Nabi, gitu kan. Hidup sewajarnya, hidup sesuai dengan etika-etika yang ada di bumi Nusantara, dan saya kira tidak akan mengurangi rasa hormat ketika memang orang-orang tersebut, orang terkait ini adalah orang alim, orang yang berilmu, orang yang solih, walaupun bukan dzurriyyah Nabi. Tapi kalau ketika kebohongan ini terus ditutupi, ya ini justru akan lebih berbahaya nantinya. Bahayanya bukan sekarang, nanti akan lebih berbahaya bagi anak turun mereka, karena kebohongan itu, apalagi mengatasnamakan dzurriyyah Kanjeng Nabi, ini kan kebohongan yang sangat luar biasa. Terus kemudian saya ingin mengulas kembali, karena saya membaca salah satu artikel di website, ada buku yang dikeluarkan dari RA. Ternyata memang di situ mengaitkan tentang masalah Ahlul Bait. Nah, ini pantas kalau ketika memang dari klan Ba'alawi mereka selalu mengatakan dirinya sebagai Ahlul Bait yang punya jaminan surga, karena memang saya baca di websitenya ternyata ada. Kalau kembali lagi kepada salah satu ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, nah ini perlu diulang ya sebenarnya, biar masyarakat itu mengerti. Yang berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu kan? Ayat ini bukan untuk ayat Habib. Catat ya. Ayat ini adalah untuk Ahlul Bait yang memang dijamin surganya oleh Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ada di dalam hadisnya. Nah, ini saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, inna hadhil ayata nuzilat fin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Ayat itu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, itu adalah ayat diturunkan dan diperuntukkan kepada Kanjeng Nabi, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, dan kepada cucunya Hasan Husain radhiyallahu anhum. Ini sudah tegas. Maka kalau dikait-kaitkan lagi kemudian, oh, kami adalah Ahlul Bait yang mendapat jaminan surga, seakan-akan syafaah keselamatan nanti di akhirat berada di genggamannya mereka. Nah, ini kan dawir yang berlebihan. Apa nggak sadar dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi? Begitu, makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ditegaskan, inna hadhil ayata nuzilat fin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimata wal Hasani wal Husain, bahwa ayat tersebut ditunjukkan oleh Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Kan begitu. Terus kemudian kalau kita lihat dari perkembangan sebenarnya masyarakat, kalau kita lihat lebih sudah banyak yang terbuka. Masyarakat sudah banyak yang terbuka bahwa mengetahui bahwa kelompok mereka ini memang batil min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ketika memang itu betul-betul gak terbukti ya, bukan dzurriyyah Nabi, gak jadi masalah orang bangsa kita.
Artinya walaupun tidak dideportasi, nggak mungkin bangsa kita ini lebih bisa mengayomi. Himayatul ra'iyah, himayatul ummah, kan begitu dari dulu saja. Kalau bangsa Nusantara itu mau mendeportasi para pendatang ya dari dulu. Dan sebenarnya ini perlu pengakuan, keridoan, dan benar-benar taubatan nasuha dari kebohongan yang selama ini berabad-abad disampaikan secara publik kepada masyarakat.